Kita berjumpa lagi di channel saya Bob Andara. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup fresh ya dan menarik, yaitu serangan cyber berbasis AI. Jadi kita sudah ditemani oleh Mas Didin. Mas Didin adalah seorang profesional cyber security, teman-teman. Selamat sore Mas Didin. Selamat sore Om Bob. Ya, jadi Mas Didin, kita mulai dari berita di artikel di Kompas ya. Oke. Ya, jadi ini tanggal 25 Juni 2026. Ya, jadi ada berita di Kompas, yaitu judulnya serangan cyber berbasis AI bakal melonjak dalam waktu dekat. Kayaknya udah. Udah ya. Jadi dari sini juga di artikel jadi ada aliansi lembaga intelijen ya, Five Eyes ya. Anggotanya 5 negara ya, Mas Dini ya. Jadi ada Amerika, Australia, Kanada. Dia memperingatkan kita semua bahwa AI ini bisa breaching internet security kita. Nah, risiko ini juga kan cukup genting ya bagi apalagi pebisnis atau kayaknya semua bisnis deh. Sekarang kan udah menggunakan internet security kan. Nah, bagaimana pandangan Mas Didin mengenai hal ini? Oke, jadi Om Bob, untuk kita garis bawahi dulu gitu ya, bahwa AI ini sudah bukan sesuatu yang sophisticated gitu ya. Jadi isu ini sebenarnya bukan isu baru. Bukan isu baru ya? Bukan isu baru karena sudah ada di keseharian kita. Yang jadi korban juga udah banyak gitu ya. Dan itu merupakan, kalau kita melihat evolusi industri digital ya, mulai dari tahun 90-an sampai sekarang, itu setiap kali ada inovasi baru, yang terakhir ini kan berarti AI ya. Itu kan selalu dua sisi mata uang. Ya, jadi ada manfaatnya, ada juga yang nggak bagusnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan AI ini gitu. Bahkan mungkin AI adalah salah satu teknologi digital terbaru yang dari sejak keluar itu sudah langsung kontroversial, gitu. Cuman bukan dalam hal kejahatan atau dalam hal bukan dalam hal ancaman ya pada waktu itu ya. Belum lebih ke sisi positifnya kan, membantu kita bekerja, produktivitas kita meningkat. Lebih ke situ di mindset kita. Jadi kontroversinya pada waktu teknologi ini dikeluarkan, artinya dikeluarkan itu kan AI sendiri kan bukan barang baru juga gitu kan, bukan inovasi yang benar-benar baru. Tapi AI dalam konteks digital kita sekarang ini adalah AI yang bisa digunakan sehari-hari, gitu. Kalau dulu kan AI ini ya ada di ruang laboratorium ya, yang membutuhkan resource besar dan hanya untuk kepentingan tertentu. Sekarang ini daily activity kita itu sudah sangat setiap sangat kantor udah dipakai kan. Malah setiap profesional atau apapun malah kita tergantungan sekarang nih sama AI ya. Jadi AI yang digunakan untuk publik ini tadi itu awal mulanya kontroversinya itu bukan masalah kejahatan, tapi masalah etika. Dan sebenarnya juga sampai sekarang masih tetap menjadi, misalkan batasan etika, boleh nggak AI ini mengambil keputusan untuk hidup mati seseorang? itu cukup seru ya. Nah, ini itu nasib orang nih gitu ya. Iya, itu kan salah satu ultimate question-nya itu kan gitu. Dulu waktu gimana kalau AI ini dipertentangkan gitu. Jawaban AI ini dengan jawaban AI itu saling dipertentangkan dan bahkan menjadi basis argumentasi bagi kelompok orang tertentu. Padahal misalkan ini AI dan AI ya. Jadi between AI itu kita bisa ideologi A, ideologi B gitu kan. Agama A, agama B. Bertengkar ya. Aduh, capek yang bertengkar AI-nya gitu. Jadi di situ ya ada persoalan etika. Awalnya itu.
Nah, tapi kemudian berkembang ya. Jadi sekarang AI memang digunakan AI sebagai suatu teknologi yang netral, sebagai sebuah tools. Itu kan memang bisa digunakan buat apa aja. Sama seperti pisau, mau dipakai masak bisa. Ya, tapi pakai buat nusuk orang bisa juga. Betul. Gitu kan. Jadi ini kan pilihan itu ya sangat tergantung begitu. Tapi apakah pisaunya itu jahat? Kan ya nggak bisa. Gitu ya. Nah, AI itu juga sama seperti itu. Nah, belakangan kreativitas manusia itu, jadi kreativitas manusianya nih, bukan kreativitas AI-nya. Kan kalau dulu yang ditakutkan kan kayak Terminator itu, AI-nya bisa mikir sendiri jadi jahat. Ya, gitu malah kan. nyerang gitu kan. Betul. Tapi di era AI yang sekarang, karena lagi-lagi dalam hal etika itu tadi, akhirnya mayoritas memutuskan bahwa AI belum boleh memikir sampai sejauh itu. Ya. Secara etika pantas lah ya. Bisa dia, tapi belum dibolehkan berpikir sampai ke situ. Oleh konsensus AI ini. konsensus. Pokoknya jangan lah ya. Konsensus para penggelar teknologi AI ini gitu. Sepakat Jadi kalau udah di level itu stop deh, jangan gitu. Jadi AI-nya sendiri kalau kita tanya gimana itu dalam hal itu saya menolak untuk menjawab begitu. Nah, kembali lagi Mas Didin, itu kita kan kalau lihat film-film ya, atau di benak-benak kita tuh ada hackers kan, ada hacker yang setiap saat bisa breaching atau menjebol internet security gitu. Jadi pakai coding jenis ini. Nah, sekarang yang nyerang itu bukan manusia lagi, tapi AI yang nyerang. Betul. Internet security. Nah, di lain pihak ada AI yang terus-menerus berpikir atau pokoknya mencoba atau membantu kita agar tembok pertahanan internet security itu tambah kuat. Nah, berarti kan antara robot lawan robot nih, ya. Yang satu effortnya mau ngejebol, yang satu effortnya malah melindungi. Nah, gimana pendapat Mas Didin? Ya, lagi-lagi kita mesti underline ya, apapun yang dilakukan AI itu at some point itu masih tetap harus diperintah manusia. Ya, tetap harus diperintah oleh manusia. Jadi tidak sepenuhnya 100% otonomus gitu. Berarti ada orang yang mengendalikan itu. Tetap ada orang yang mengendalikan, dan etikanya sekali lagi ini bukan berupa regulasi hukum ya, tapi etika itu ya harus tetap ada yang mengendalikan. Meskipun teknologi AI sekarang itu sudah memungkinkan dia untuk fully autonomous. Bisa ya? Ya. Contoh nih, terserah dia gitu. Yes. Kita serahkan discretion pokoknya. Yes. I give you discretionary to breach this system gitu, bisa ya? Bisa. Contoh yang sudah applicable ya autonomous car ya. Autonomous car itu kan sampai di kepadatan kayak gimana pun dia bisa, bahkan situasi emergency sendiri ya. Situasi emergency dia bisa bertindak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Artinya lambat laun memang meskipun at some point itu ada orang yang mengambil keputusan, tapi bisa jadi ini makin lama akan makin longgar. Gitu, makin lama akan lebih banyak lagi bidang yang mengizinkan AI untuk mengambil keputusan. Nah, persoalannya apa? Persoalannya karena memang AI ini keunggulan utamanya yaitu bisa mengambil sebuah keputusan yang clear tanpa ada bias judgment. Iya. Apa adanya dia, apa nggak ada bias? Sepenuhnya logik gitu. Ya, betul. Sepenuhnya logik. Nggak ada emosi, nggak ada apa. Nggak ada. Jadi kalau kita mau memasukkan parameter emosi bisa, tapi ya sebatas yang parameter dimasukkan. Gitu. Misalkan nih, gimana pun juga, pokoknya apapun yang terjadi, ibu nggak boleh nyakitin anaknya. Nah. Kalau dia udah di setup emosi itu, ya dia akan maksimal ibu paling cuma marah-marah gitu, nggak bakalan menyakiti anaknya. Itu salah satu contoh. Soalnya ada parameter baru, menyakiti apanya nih, perasaan. Boleh gitu. Misalkan parameternya boleh cuma nyubit, gitu. Batas itu ya, dia bisa. Bisa gitu. Jadi tetap at some point itu harus tetap ada kendali manusia. Nah, kendati di sisi sebaliknya, di sisi yang mendorong supaya secepat mungkin
perluasan pemberian kebebasan kepada AI ini untuk mengambil alih gitu ya. Itu karena memang pada dasarnya kelebihan utama AI dibandingkan manusia yaitu tadi dia bisa mengambil keputusan yang cepat, tepat, cermat gitu ya. Artinya cermat itu bisa mengeliminir berbagai macam kesalahan judgement yang dilakukan oleh manusia. Ya, itulah berarti capability-nya si AI ini kan bisa eksponensial jauh di atas misalnya orang ini yang kreatornya ya atau dia yang nyuruh ya gitu ya. Nah, AI yang kerja, nah si AI ini punya kapabilitas yang jauh besar dibanding orang ini kan. Iya, betul. Nah, itu berarti kan semakin besar intensitas misalnya untuk breaching internet security kan. Misalnya kapasitas si A nih ya, ya seginilah gitu ya. Nah, dia perintahkan AI ini untuk serang sebuah sistem. Ya si AI ini akan mencari cara bagaimanapun dia cari celah untuk breaching itu punya sistem. Nah, bagaimana Mas Didin? Ya, jadi itu tadi ya, kan kita udah sorot nih ya, kelebihan utama dari AI itu adalah tadi cepat, cermat gitu ya, kemudian tepat gitu ya. Jadi akurasinya itu sangat tinggi dengan kecepatan yang tidak bisa kita bayangkan gitu ya. Dan satu lagi mampu menangani volume pekerjaan yang luar biasa besar yang manusia gotong royong nggak mampu. Iya. Betul. Misalkan nih, contoh nih. Nah, itu dulu ya kemampuan utamanya. Nah, itu bisa dioptimasi atau diaplikasikan untuk berbagai macam keperluan ya di kedua sisi, baik yang baik maupun yang buruk gitu ya. Kalau di sisi yang baik dalam konteks security misalkan manusia melakukan pentest nih, penetration testing, pengujian keamanan. Ya, satu orang mungkin sehari 1-2 sistem. Ya, sanggupnya kapasitas manusia. Iya. AI 1000 bisa. Nah, itu yang ngeri kan. 1000 dengan resource yang sama aja buat dia. Betul. Gitu. Nah, itu tadi ya, volume. Ini volume metrik volume ini yang sulit untuk jadi kecepatan, terutama kecepatan dan volume itu adalah metrik yang manusia nggak bisa achieve. Kalau Mas Didin, kalau saya ingat ya, ketika mungkin tahun 2010 mungkin lebih awal lagi ya, ketika Mas Didin di lembaga internet security itu ya, itu kan ada sebuah control room. Jadi control room untuk monitoring siapa saja yang nyerang internet Indonesia kan, dari IP to location kalau nggak salah ingat. Itu memang layar besar. Itu pun udah menurut saya udah mind blowing gitu. Buset, dalam 1 detik internet kita diserang oleh berapa ratus ribu dan itu IP-nya dari Rusia, dari kebanyakan ya. Ada dari Cina, ada negara-negara Balkan atau apa ya gitu ya. Nah, itu aja udah gila ya, 1 zaman detik. Itu ya. Iya, zaman itu. Tahun berapa ya? 2007 ya? Iya, 2005, 2007 itu aja saya udah bengong gitu. Wah, gila banget ya berarti. Iya. Nah, bayangkan saat ini pakai AI itu berarti kan eksponensial intensitas serangannya kan. Iya. Nah, gimana tuh Mas Didin? Ya, jadi di satu sisi kemudian justru awalnya AI ini dipakai buat mengatasi volume yang pada waktu tahun 2007 itu aja kita udah nggak mampu. Karena jumlahnya juta anomali yang harus kita analisis. Manusia ya dibantu dengan tools yang ada pada saat itu punya keterbatasan ya. Most of the time kita nggak bisa analisis gitu ya. Jadi kita anggap aja itu ya beneran anomali tapi nggak berefek gitu ya. Jadi kita hanya bener-bener yang memang fokus pada yang memang benar-benar berakibat. Gitu. Ada data-data, ada bukti-bukti itu memang merupakan attack yang harus kita sikapi gitu ya. Nah, sekarang atau era setelah itu ketika sudah AI digunakan di sektor security ini, pemantauan itu dilakukan oleh AI. Penilaian analisis dilakukan oleh AI. Dia analisa, dia monitoring. Jadi kita hanya memutuskan saja. Analisisnya kita udah nggak lakukan lagi, AI yang lakukan, termasuk memetakan ini false positif, false negatif, true positif, true negatif. Itu dia
Dia yang petakan, kita cuman yes no gitu aja. Oke. Gitu. Nah nih Mas Didin kan ini kan perang nih ya antara ya tadi ada robot lawan robot kan, yang satu mau breaching, yang satu mau protect gitu. Nah sebenarnya peta medan perang di cyber tuh gimana sih menurut Mas Didin? Jadi antara dulu kan mungkin zaman dulu itu gimana, sekarang yang terkini tuh peta perangnya tuh gimana ya? Ya, tetap sekali lagi bahwa at some point itu ada orang yang mengendalikan. Ada orang yang mengendalikan di belakang itu. Betul. Even yang nyerang sama yang protect. Betul. Jadi kan awalnya memang digunakan untuk yang protect ya. Pasti orang ya. Ya, Bukan awalnya user. memang dengan sengaja AI itu kita gunakan untuk melakukan profiling, untuk melakukan assessment, melakukan pen test, untuk kita melakukan pengamanan, deteksi, ya itu dengan menggunakan AI. Ini kan dalam konteks pengamanan semua. Iya. Kemudian hackernya mulai mikir dong, kok enak loh, kayak gitu ya. Gue juga bisa dong harusnya. Akhirnya dia pakai AI juga untuk juga. attack. Untuk attack. Ya, dengan konsep yang sama karena dia targetnya sekarang banyak, ya nggak mungkin dia lakukan secara manual. Ya sekarang dia menggunakan AI. Iya. Gitu untuk menjamin tadi kecepatan, akurasi, ketepatan ya itu dia menggunakan AI. Jadi ini adalah situasi yang saling berkejaran. Oh, berkejaran ya. Saling berkejaran gitu ya. Jadi antara yang nyerang dan yang protect ya. Misalkan yang nyerang dan protect ini saling begitu ada jenis serangan baru menggunakan AI yang pertahanan kita suruh pelajari dong itu gimana cara pertahanannya. Oh, Dia udah langsung belajar cepet dia. Oh, ini langsung begini. Nah, begitu itu yang sana yang nyerang juga begitu. Oh, sana udah nemu nih cara blokirnya. Gitu kan. Nah, oh, kita bikin modus yang baru lagi. Gitu terus. Ya cukup mencekam ya. Artinya mana yang menang siapa nih gitu. Ketika yang menang adalah yang mau breaching itu sistem. Yang menang adalah yang duluan. Yang dua tahu strategi ya. Bukan, yang duluan mengeluarkan inovasi yang lebih baru. Gitu. Karena sekarang kan lifetime dari attack itu menyempit. Lifetime-nya menyempit. Ya, misalkan dulu serangan Malware. Malware lah gitu ya. Ya, malware. Malware gitu ya. Malware itu karena dulu dianalisis secara manual, reverse engineering dulu gitu ya. Kemudian dicari IOC-nya dulu, kemudian dipelajari behaviornya kayak gimana, kayak gitu. Perlu waktu berminggu-minggu. Dianalisis secara manual oleh manusia. Sekarang begitu kita dapat artefaknya, masukin ke sandbox-nya. Sandbox-nya yang jalanin AI. Dalam hitungan detik udah langsung ketahuan. Oh, ini malware yang kayak ini. Gila ya. Gitu. Nah, sana juga begitu. Wah, ini dalam hitungan detik udah ketahuan. Berarti gue sekarang cara menyembunyikannya harus dengan AI juga sehingga nggak mudah ditembus. Nah, kayak gitu. Serangannya apa aja nih Mas Didin? Untuk biasanya dalam cyber security itu apa sih model serangannya itu? Yang sehari-hari kita dapat ya serangan yang terkait dengan penipuan ya. Penipuan. Ya, deepfake. Deepfake betul. Jadi belakangan ini misalkan hati-hati ya teman-teman gitu. Kalau nerima telepon apalagi video call dari nomor-nomor yang tidak dikenal gitu ya. Wah, apalagi begitu nyala udah langsung video call, udah langsung nggak cuma video call, langsung record dia. Langsung record. Jadi apapun kita dibaca sama dia ya. Yes. Dan itu AI ya. AI. Suara, visual kita, ya wajah kita. Itu kan. bahaya tuh. Dan ini teman-teman nggak perlu mereka membuat sampling dalam tanda kutip ya untuk membuat versi AI-nya kita gitu ya. Versi deepfake-nya kita itu nggak perlu waktu atau tidak perlu data sampling yang besar. Rata-rata itu sekarang AI bisa mengerjakannya hanya dalam 3 detik. Wow, gila 3 detik. 3 detik itu yang ngomong belum, kalau orang normal ngomong 3 detik itu belum 1 kalimat. Iya, tapi udah direkam semuanya. Iya, dan udah cukup. Gaya. Udah cukup ya? Udah cukup dia untuk mensampling mirip dengan suara kita. Biometriknya. Jadi teman-teman bisa jadi tiba-tiba ada anaknya misalnya bilang, wah saya ditahan nih atau gini minta gitu ya. Kan biasanya nih video call nih. Begitu video call jebret gitu kan dia udah langsung mancing dengan kalimat pembuka yang menyuruh kita untuk membalas selama sekian detik sampling. Misalkan, selamat pagi Pak Salahuddin. Gitu.
Ya, kan kita kan berlangsung, iya selamat pagi. Nah. Ya, selamat pagi ini udah 3 detik nih. 3 detik itu udah langsung Iya. ditangkap oleh AI. Udah Luar cukup biasa. bagi dia untuk memprofil. Nah, itu deepfake tuh ya, bahaya ya. Ya, jadi nanti next call dia nelpon Bob gitu ya. Kemudian ngaku sebagai Didin gitu. Iya. Wah, bahaya tuh ya. Iya. Apalagi keluarga dekat kan. Betul. Itu bahaya banget kan. Itu yang sehari-hari udah ada di kita ya. Begitu juga yang sehari-hari di kita mungkin tidak berupa kejahatan ya, tapi merupakan produk-produk AI itu kan ya kita di FYP kita di TikTok, di Instagram, di Facebook, di mana-mana media sosial itu kan sudah berseliweran. Itu Iya, iya. produk AI. Produk AI gitu ya. Dan itu hanya apakah itu akan digunakan untuk kejahatan ataukah digunakan untuk ya itu ya produk-produk apa namanya kayak iklan begitu. Itu hanya pilihan dari orangnya aja. Nah, kalau dari pemilik bisnis nih, kantor lah ya, misalnya ya asuransi atau ya finansial lah ya, dia kan punya data klien ya, itu begitu database yang begitu besar dan begitu confidential kan. Nah, mereka harus apa? Nah, pemanfaatan AI sendiri itu kan ada di layer-layer yang berlapis-lapis ya. Jadi yang kita kenal sehari-hari itu adalah agentic AI atau agen AI. Disebut agen karena dia memiliki interface yang familiar dengan manusia. Misalkan yang bentuk yang interface yang familiar dengan manusia itu yang kita semua sekarang pakai itu adalah dalam bentuk chatbot. Chatbot, ya. Ya. Jadi semua pakai tuh. ChatGPT lah, Gemini lah, Google AI kan semuanya Meta itu kan bentuknya chat. Ya. Ya, mungkin ada fitur tambahannya voice comment ya. Voice voice chat ya. Voice chat. Bisa juga ada yang video gitu ya, tapi interface-nya atau agent-nya adalah interface yang familiar dengan manusia ya. Nah, karena memang tujuannya untuk berkomunikasi dengan manusia kan basisnya kan language model ya. Language model AI-nya berbasis language model. Nah, language itu kan manusia. Jadi berbasis pada model. Kan ada AI itu kan ada model matematik, ada model bahasa, ada model yang lain-lain gitu ya. Nah, model bahasa ini yang digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Nah, kalau yang di level perusahaan tadi yang Om Bob sebut, itu bisa juga menggunakan agent AI untuk keperluan tertentu, seperti misalkan yang berbasis bahasa juga, seperti misalkan untuk profiling, ya misalkan Om Bob mau ngajukan kredit, ya di profile. Ada field-fieldnya itu ya di sini. Kan di profile, ini riwayat kreditnya Riwayat gimana, kredit, rekeningnya gimana, pernah dipecat dari pekerjaan apa enggak kayak itu kan semua dalam bentuk teks, dalam bentuk language. Oleh karena itu agennya basisnya modelnya juga model AI language belajar. Tapi ada yang lain. Apa misalnya programming, maka modelnya model matematika, bukan model karena logik kan, bukan model bahasa nih, tapi model matematika. Misalkan nih contoh AI yang kita perintahkan untuk menyusun coding, membuat program, program komputer maksudnya ya, bukan program kegiatan 17 Agustus gitu, mentang-mentang mau 17-an nih. Bukan itu, tapi diperintahkan untuk membuat program, atau membuat aplikasi. Ya, membuat aplikasi. Berarti membuat coding. Maka model yang digunakan bukan model language tapi model matematik. Tapi mungkin dikombin juga dengan model language gitu ya. Bisa aja. Apalagi membangun model transportasi angkasa luar, gitu. Perjalanan dari bumi ke Mars, yang paling efektif efisien gimana caranya? Nah, modelnya juga sama, model matematik, gitu. Kalau konvensional zaman dulu ya, sebuah korporasi itu pasti diproteksi dengan ya segala macam perlindungan lah ya, firewall, whatever lah ya, internet security atau antivirus, lain-lain gitu ya. Dan dia juga punya algoritma sendiri untuk protect itu kan. Nah, sedangkan si AI yang nyerang juga harusnya dia harus tahu kan di mana celah dari security itu kan ya. Dia mikir terus, mikir terus gitu ya. Nah, sejauh mana si korporasi, apa yang harus dilakukan korporasi ini misalnya untuk ada serangan cyber dari AI tadi? Apakah
dia harus akses gitu apa yang dia punya. Bagaimana dia bisa ngukur sendiri bahwa oh dengan PD nih saya udah aman nih gitu, atau harus gimana nih si korporasi ini? Ya, semua produk security sekarang menawarkan fitur AI. Jadi, semua ya? Iya, jadi istilahnya AI powered gitu ya. Jadi ditenagai oleh AI gitu. Semua produk internet security sekarang gitu. Dan antivirus gitu juga. Betul. Jadi sekarang bahkan di industri-industri yang highly regulated seperti industri FIS ya, financial service, itu OJK misalkan selaku regulator itu sudah mengatakan kalau pentest, kalau masang perimeter security sekarang sudah harus pakai produk yang AI ready, AI powered gitu ya. Oh, AI powered. Udah disyaratkan. Udah disyaratkan. Kalau pentest juga harus pakai AI kayak gitu. Oh gitu ya? Betul. Ya, karena memang ancaman realnya seperti itu. Berarti jasa-jasa pentest itu sekarang betul. Udah banyak dan entry barrier-nya jadi kecil kan? Karena bikin jasa pentest pakai aja nih. Ya kan tetap itu tadi. Kan kalau yang namanya pekerjaan kayak pentest begitu itu kan nggak cuman AI yang ngerjain gitu kan. At some point sekali lagi tetap harus manusia. Manusianya ya. Yang merintahin gitu. Ya. Iya, yang merintahin tetap harus manusia. Apalagi manusia juga yang melakukan keputusan akhir, analisis dan rekomendasinya. Iya, tapi si AI ini yang monitoring kan, monitoring dan yang melakukan pentestnya juga AI. AI juga ya. Ini bisa jebol nggak nih gitu ya. Tapi kan ya itu tadi kan selalu tetap misalkan nih ada parts yang tetap selalu harus manusia yang kerjakan. Misalnya nih social engineering, ya tetap manusia yang harus kerjain. Ya, judulnya aja social engineering. Ya, ini lebih awam lagi nih Mas Didin pertanyaannya ya, mungkin sangat awam ya. Untuk jebol security ya, dulu kan lewat IP ya. Terus ada DNS filter ya. Firewall ya. Oh ini bukan ini sampah nih gitu ya, di klek kalau yang oke masuk. Nah sekarang masih begitu atau ada lagi? Bukan berarti itu kita sebut sebagai baseline security ya. Baseline security itu ya perimeter security. Meskipun sudah artinya begini, meskipun sudah secanggih AI sekarang segala macam serangan cyber itu, gembok pagar depan masih dipakai nggak? Iya. Masih dipakai kan? Iya kan? Di data center juga begitu. Di data center itu pengamanan itu mulai dari satpam yang jaga. Masih begitu ya? Gembok. Iya. Gembok masih dipakai. Walaupun ada scan biometrik segala macam voice ya. Meskipun nanti yang berhadapan ke internetnya semua servernya berhadapan ke internet. Itu ada AI yang jaga di situ. Ada analitiknya. Jadi itu tadi ya layer-layer ya, dan ini semua saling mendukung, saling bekerja sama. Iya. Kalau kan misalnya banking gitu ya, banking ya atau tadi ya financial services gitu ya, dengan segala biasa besar kan untuk anggaran untuk belanja modal untuk internet security kan, dan sangat besar gitu. Nah dengan adanya AI, apakah itu bisa menjadi lebih murah? Oh, malah justru enggak. Malah enggak ya? Karena kan yang kerja AI nih. Jadi bahkan anggaran AI for security itu bisa sama atau bahkan lebih besar dari total belanja IT security gitu. Oh, gitu ya? Iya, karena AI dengan segala kecanggihannya itu punya downside yang sampai sekarang masih belum tersolusikan. Apa? Resource hungry. AI itu mahal, butuh power, butuh Iya. Gitu. Jadi karena dia mahal, ya begitu. Jadi nggak semerta-merta. I don't believe ya. Jadi kalau menurut aku malah justru kalau pakai AI pasti makin mahal. Nggak mungkin lebih. Iya. Tapi pertanyaan itu mungkin lebih tepat pertanyaannya, apakah akan menjadi lebih efektif, efisien? Nah, harus. Gitu. Kalau pakai AI nggak lebih efektif dan lebih efisien, ngapain pakai AI? Iya, betul.
Nah, jadi kalau kita Jadi biasanya keputusan pakai AI atau nggak pakai AI-nya itu selain karena mandatory by regulation, karena highly regulated area gitu ya. Dan yang kedua karena itu tadi ada peningkatan efisiensi ya. Kalau dia skala saya nggak perlu sampai kayak gitu kok. Gitu. Perusahaan saya cuma 10 orang, Bos. Gitu. Iya. Ngapain? Nggak segitunya lah. Nggak segitunya. Atau datanya juga ya nggak segitunya lah gitu ya. Jadi akhirnya nanti akan ada hitung-hitungan skala ya. Ada hitung-hitungan skala yang mana tetap nanti ada feasibility study-nya yang menunjukkan bahwa pemanfaatan AI untuk security ini memang worth it. Gitu. Contoh nih misalkan, boleh jadi karena industri yang di mana Om Bob bekerja misalkan gitu adalah industri yang low profile gitu ya. Low profile. Nggak ada serangan AI-nya. Ya kayak bengkel atau warung whatever lah. Pokoknya nggak ada serangan AI. Nggak ada serangan AI. Nggak ada serangan AI. So, ngapain investasi? Iyalah ya. Gitu. Jadi tetap tidak bisa kita generalisir. Wah, sekarang udah zamannya semua. Jadi nggak semerta-merta soal AI nggak usah FOMO gitu. Bahwa dia aman-aman aja sebenarnya, nggak usah terlalu. Boleh jadi aman-aman. Jadi tetap harus ada riset ya, harus ada riset yang logis gitu ya, bahwa memang ada fakta, ada data, ada bukti bahwa memang sudah waktunya ya. Kalau di Indonesia nih Mas Didi, nah ini kesiapan apakah diregulated oleh mengenai internet security berbasis AI ini ya? Apakah ada sesuatu yang sudah patut kita perhatikan dari pemerintah gitu? Ada bagaimana internet security di Indonesia saat ini? Jadi ini pertanyaan ini sebenarnya berlaku untuk segala yang terkait dengan teknologi ya. Karena persoalannya kalau yang ditanyakan itu gimana pemerintah? Karena Indonesia ini bukan negara yang menghasilkan teknologi. Kita ini semua pengguna. Iya. Ya, jadi kalau kita pengguna, ya kalau kita berharap pemerintah ada investasi di sektor ini ya kayaknya nggak ini juga. Belum tepat ya? Nggak tepat. Lebih tepat mungkin bagaimana mengelola ekosistem ini supaya buat kita itu satu produktif gitu ya, membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing kita. Kemudian yang kedua nggak terlalu membebani kita gitu, jadi tetap tepat sasaran gitu, efektif, efisien gitu ya. Nah karena kalau kita mencoba untuk berkontribusi dari sisi teknologi dan inovasinya, ya kita ketinggalannya terlalu jauh. Gitu. Kalau sebagai pengguna kita leading di antara negara-negara. Loh, bener loh. Penggunaan AI di Indonesia itu salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia. Kita di dunia paling besar. Ada Om Irwin tuh. Bangga dong itu. Konsumen. Pengguna kan? Iya betul, pengguna dan dengan diversity sektor industrinya itu sangat luas ya. Jadi ya hampir semua sektor. Karena faktor penduduk lah ya, pengguna kan, user. Ya mungkin kombinasi sejumlah faktor ya. Tapi memang generasi sekarang di Indonesia ini kan memang Gen Z, apalagi Gen Alpha, kan memang native-nya itu kecepatan mengadopsi teknologi. Jadi mereka memang sangat adaptif gitu ya. Jadi ya nggak heran dan mulai dari sejak pemilu yang lalu itu kan populasi kita sudah di take over. Karena lebih dari 50% populasi itu kan sekarang generasi ini, bukan generasi kita. Kita kan fade out nih sudah. Iya, fade out. Kita ini sedih juga ya. Iya, sedih juga. Udah waktunya. Tinggal 29% kalau nggak salah ya. Yes. Jadi, dan terus declining ya. Declining. Jadi sekarang majority itu memang sudah generasi yang sangat adaptif terhadap. Ya. Nah ini saya rasa sudah kita dari penghujung diskusi kita nih, Mas Didin. Jadi mengenai fenomena perang robot lawan robot, nah jadi antara robot yang mau nyerang sama robot yang dia keep improving themselves untuk protect, kita harus gimana sih, Mas Didin? Ya dari sisi korporasi dan individu.
Ya, nah salah satu kunci keberhasilan dan apa dalam hal ketahanan ya. Jadi pertahanan dan ketahanan itu satu tadi yang udah siapa yang unggul, yang duluan. Yang duluan yang unggul ya. Yang duluan ya. Yang duluan nyerang sama yang duluan protek atau iya whatever, pokoknya yang duluan. Yang duluan menciptakan tools, yang duluan menciptakan inovasi itu. Ya, jadi jadi siapa yang duluan, kemudian yang kedua mau nggak mau memang harus chip in di dalam pengembangan, di dalam R&D. Jadi invest besar di situ. Nah, kita punya masalah nih karena kita kan pengguna aja tadi ya. Nah, jadi memang ini kalau kita ingin mencapai ketahanan yang ultimate protection bagi kita gitu ya. Itu ya kita harus ya sekarang meskipun telat gitu ya, meskipun telat kita harus chip in. Kan caranya supaya mengejar keterlambatan itu bisa join dengan yang lain kan, yang sudah lebih dulu, yang udah leading. Negara-negara lain misalkan Korea, China gitu ya, Jepang mungkin yang sudah maju dalam hal proteksi infrastruktur dengan digital berbasis AI, ya kita kita kerjasama dengan mereka. Jadi tidak hanya beli produknya aja, tapi kita kerjasama, chip in, R&D, transfer teknologi, kita bahkan tidak hanya transfer teknologi dan knowledge, kita invent juga gitu. Karena sekarang memungkinkan gitu. Sekarang itu memungkinkan. Nah, terutama itu tadi generasi kita sekarang itu mendukung. Generasi kita itu sekarang adaptif, dan adaptif itu kan nggak cuma make sebenarnya. Adaptif belajar juga iya sebenarnya. Cuman karena kadang kan kita yang sering merugikan diri kita sendiri ya, dihambat dengan berbagai persoalan. Nah, itu kuncinya. Karena apa? Yang perang robot dengan robot itu tadi, kenyataannya udah terjadi. Udah terjadi ya? Yang di film-film udah terjadi ya? Beneran udah terjadi. Contohnya nih, antara yang baru dan sekarang juga masih berlangsung ya, antara Iran lawan Israel dengan Amerika. Ini kan perang beneran. Tapi layer peperangannya itu kan lengkap nih, mulai dari yang perang yang pakai peluru biasa, sampai yang drone, sampai yang AI, gitu, sampai yang rudal, itu semuanya ngeri banget ya. Gitu. Dan itu bisa controlling itu semua device kan? AI kan, apalagi dikasih otonomi. Pokoknya terserah lu deh gitu. Rudalnya dan drone-nya Iran udah jalan sendiri, nggak perlu dipandu sama radar. Dia udah bisa jalan sendiri, udah milih target sendiri. Pokoknya ibaratnya ini ayam lepas di kebun cari makan sendiri gitu. Dia udah nggak kontrol apa-apa, pokoknya di release and forget gitu. Jadi otonomus ya. Otonomus, dia udah jalan sendiri. Itu jadi udah terjadi. Saling hijack sistem kendali lawan ya secara digital. Misalkan CCTV di Tel Aviv kan diputus tuh, jadi internetnya diputus, jadi dia nggak bisa ngirim gambar keluar supaya kerusakannya nggak ketahuan oleh orang Iran dihack. Jadi bisa ngirim gambar gitu, jadi tetap akhirnya ketahuan. Nah gitu, jadi ini suatu situasi yang tadi ya saling berkejaran tadi, dan itu terjadi di dunia nyata ya, dan bukan masih entar-sok gitu ya. Itu Pak sudah terjadi beberapa hari yang lalu masih terjadi gitu. Jadi inilah realitanya gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya gimana dengan Indonesia? Ya, prinsipnya kalau di dalam cyber security itu pada prinsipnya semua itu tunggu giliran. Kapan pas sial aja gitu. Jadi dan sial itu nggak ada di kalender ya? Nggak ada. Kita nggak tahu kapan. Kebagian jatahnya kapan nggak tahu kita. Gitu. Jadi kan kalau zaman dulu orang ngira, nggak mungkin lah itu kejadian sama kita gitu. Maka kecenderungannya kan kita nyalain orang lain kan. Salahnya sih lo nggak ganti gembok, salahnya sih lo nggak gini nggak gitu kan. Sampai kemudian tiba-tiba orang dalam keluarga kita kena gitu, orang rumah kita kena, nah barulah kita risiko itu ada terus ya. Nah kalau di dalam security digital ini di era sekarang ini kita nggak boleh berpikir seperti itu. Kita harus berpikir kita semua sedang tunggu giliran nih. Ini agar kita ada awareness untuk hati-hati nih. Kita jadi korban attack itu is a matter of time.
gitu. Mindset seperti itu bagus agar kita Betul. aware. Sama seperti kepastian bahwa semua yang hidup akan mati. Ya, itu. Ya. Nah, the Kalau question is kemungkinan when. kita akan mati kan 100% kan, Ya, probability-nya. nggak ada probability-nya, 100% gitu. Kalau kita di-attack juga bisa jadi 100%. 100%. Bahkan sekarang sudah Kemungkinan. terjadi, kita kan nggak kerasa. Iya. Bedanya serangan cyber zaman dulu dengan sekarang. Serangan cyber zaman dulu itu dengan maksud untuk nampang. Jadi dia harus diketahui, harus ketahuan. Iya, Karena dia harus ketahuan, mau mejeng gitu kan. Iya. Kalau zaman sekarang sangat sophisticated, bahkan sudah kena berkali-kali, orangnya tetap ngomong gua baik-baik aja. Jadi nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Sebenarnya kenapa nggak sih gitu kan? Iya gitu. Banyak orang ketika di perangkatnya atau aset IT yang dimiliki misalkan kantor gitu ya, diperiksa gitu, dipentes nih, karena ada kewajiban pentes nih, OJK misalkan, ini bank kamu harus atau perusahaan asuransi kamu harus dipentes nih. Dia bilang, gua ngerasain selama ini baik-baik aja. Setelah dipentes, keluar semua boroknya. Oh ternyata lu selama ini udah bercocok tanam malware di dalam. Udah banyak backdoor kayak begini. Data lu udah kesebar kemana-mana. Iya. Hanya karena selama ini dia nggak tahu. Gitu. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Jadi kita berasumsi kalau kita baik-baik saja, itu belum tentu kita belum kena serangan cyber. Belum tentu ya? Iya. Nanti kalau diakses bisa kaget-kaget sendiri. Oke teman-teman, jadi seru juga diskusi kita kali ini ya. Tapi seperti Mas Didin sampaikan bahwa di Indonesia generasinya sekarang lebih adaptif ya terhadap teknologi itu. Jadi harusnya itu modal ya, modal utama bagaimana kita mengantisipasi serangan si robot ini nih AI dalam breaching internet security. Oke, demikian sampai ketemu kita di episode selanjutnya. Sampai jumpa.